Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan PLS di hari kedua. Salawat dan salam tidak lupa mari kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Suska Miadi, salah seorang guru TIK di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri 3 Pekanbaru bagi peserta didik baru. Semoga kesempatan yang telah diberikan kepada kalian tidak kalian sia-siakan. Dan hendaknya doa saya pribadi kalian dapat memulai dan dapat berakhir di SMA Negeri 3 lulus dengan predikat terbaik. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Dalam penerapan kurikulum 2013 ada beberapa tahapan pembelajaran yang dilaksanakan. Yang pertama yaitu adanya kegiatan pendahuluan. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan inti. Kemudian ditutup dengan kegiatan penutup. Sekarang kita lihat apa saja kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran kurikulum 2013. Kegiatan pendahuluan yang pertama, saat pembelajaran akan dimulai, itu harus dikondisikan suasana belajar. Jadi, setiap kita, baik guru maupun siswa, harus bisa membuat suasana atau kondisi belajar yang menyenangkan. Baik itu di dalam ruangan maupun online nantinya. Karena pada saat pandemi ini, mungkin pembelajaran kita akan banyak dilakukan secara daring. Nah, setelah mengkondisikan suasana belajar, selanjutnya akan dilakukan diskusi kompetensi. Diskusi kompetensi di sini yaitu mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya, berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan tersebut. Nah, setelah diskusi kompetensi yang dilakukan oleh guru dan siswa, maka disampaikanlah kompetensi apa yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari materi yang disampaikan nanti, apa kompetensi yang diharapkan sehingga nanti dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan sasaran kompetensi yang ingin dituju, maka akan disampaikan juga garis besar dari cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai kompetensi tersebut. Apa saja garis besar cakupan materinya, kemudian apa saja kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana nanti teknik penilaian yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi dari peserta didik. Nah, inilah kegiatan-kegiatan pendahuluan yang dilakukan sebelum masuk ke kegiatan inti di dalam pembelajaran K13. Nah, jadi peserta didik berhak juga tahu apa kompetensi yang ingin dicapai saat guru akan memulai pembelajaran. Jadi
Siswa atau peserta didik berhak juga menanyakan kepada guru apa kompetensi yang ingin dicapai dari materi yang akan dipelajari pada hari itu. Kemudian kita lanjut pada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti itu adalah suatu proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Dan dia dilakukan secara iteratif, kemudian inspiratif, dan dia harus menyenangkan. Jadi sehingga siswa itu tidak bosan. Jadi interaktif di sini artinya ada komunikasi yang baik antara guru, siswa, sehingga kompetensi yang ingin dicapai tadi dapat tercapai. Dan dia juga menginspirasi terhadap siswa. Kemudian kompetensi yang akan dicapai itu diharapkan bisa menyenangkan bagi siswa. Di mana nanti ada manfaat yang real, yang nyata dalam kehidupan sehari-hari dari kompetensi yang dicapai tersebut. Kemudian kompetensi ini juga diharapkan menantang. Artinya di sini siswa setelah dapat satu kompetensi tidak berhenti pada kompetensi itu saja, tetapi akan menantang dirinya untuk terus menggali setelah kompetensi ini apa yang bisa dikembangkannya. Setelah dia mendapatkan kompetensi dari suatu pembelajaran, maka dia bisa mengembangkannya menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, masyarakat lingkungannya, dan bahkan bagi negara. Nah, kemudian kompetensi ini diharapkan juga bisa memotivasi dirinya sendiri, memotivasi teman-temannya, keluarganya, dan lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Nah, kemudian apa yang diharapkan setelah semua kegiatan pencapaian kompetensi ini dilakukan? Yang pertama, adanya partisipasi aktif dari siswa. Jadi dalam proses pembelajaran, siswa itu tidak hanya menerima dari gurunya, tetapi apa yang disampaikan guru bisa direspon dengan baik oleh siswa. Kemudian siswa berpartisipasi di situ. Mungkin bisa memberikan ide, bisa memberikan pendapat, sehingga mengembangkan lagi kompetensi yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut. Kemudian ada prakarsa. Nah, di sini dengan adanya interaktif yang baik, pembelajaran yang menyenangkan, akhirnya tercetuslah ide-ide yang brilian-brilian, yang bisa dikembangkan. Nah, kemudian lagi diharapkan adanya kreativitas. Jadi dengan sudah termotivasinya, adanya interaksi yang aktif antara guru dan siswa, pembelajaran yang menyenangkan, secara otomatis maka akan lahirlah kreativitas dari siswa tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kemandirian. Nah, jadi dengan adanya pencapaian kompetensi yang diharapkan tadi, siswa sudah bisa berpikir secara mandiri. Sudah bisa menelaah dengan baik, sudah bisa berpikir ke depan apa yang bisa dikembangkan dari setiap kompetensi yang telah didapat di sekolah. Ini adalah kegiatan inti yang diharapkan bisa berjalan dalam pelaksanaan pembelajaran K13. Oke, kita lanjut pada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, apa saja yang akan dilakukan? Nah, siswa itu akan berusaha merangkum materi. Dia harus bisa, jadi peserta didik itu diharapkan bisa merangkum materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru di kelas ataupun secara online nantinya. Dirangkum, bisa ditulis, bisa diingat, bisa direkam, dan banyak media-media lain yang bisa digunakan untuk merangkum atau menyimpulkan dari materi yang dipelajari pada hari itu. Nah, kemudian setelah merangkum, siswa diharapkan bisa memberi refleksi pembelajaran. Sebagai contoh, setelah merangkum materi, maka bisa merefleksi. Artinya saat guru memberikan suatu pernyataan
atau pertanyaan, siswa meresponnya dengan baik dan bisa menjelaskannya dengan tepat dan cepat. Nah, kemudian ada umpan baliknya. Jadi setelah refleksi terjadi, ada umpan balik. Siswa mungkin memberikan ide, memberikan masukan tambahan apa-apa yang bisa dilakukan terhadap kompetensi yang dipelajari pada hari itu. Ada umpan baliknya, ada imbas yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembelajaran dalam pencapaian kompetensi tersebut. Jadi tidak berhenti sampai di situ saja. Pembelajaran selesai, maka semuanya selesai. Tapi tidak seperti itu yang diharapkan di K13, yaitu adanya umpan balik lagi, adanya kegiatan-kegiatan yang bisa diterapkan oleh siswa untuk merefleksikan pembelajaran pada hari itu. Nah, jadi inilah kegiatan penutup yang dilakukan oleh siswa dan guru. Nah, kemudian apalagi yang dilakukan? Nah, pada kegiatan penutup ini juga bisa dilakukan penilaian. Bentuknya bisa banyak. Bisa penilaian pengetahuan, bisa penilaian keterampilan, dan bahkan bisa penilaian sikap. Dan ini dilakukan oleh guru. Kemudian dilakukanlah rencana tindak lanjut. Apa nih nanti yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya? Jadi di sini sudah direncanakan sehingga siswa atau peserta didik itu sudah siap juga dengan materi-materi yang mereka dapat dari luar. Karena media pembelajaran sekarang sudah cukup banyak, sudah cukup terbuka dengan adanya media internet. Semua pembelajaran, semua materi itu bisa kita ambil dari situ. Maka dengan penyampaian rencana tindak lanjut dari seorang guru itu juga akan membuat siswa lebih siap dalam menerima pembelajaran berikutnya. Nah, kemudian dibuatlah rencana pembelajarannya. Guru akan menyampaikan rencana pembelajaran yang akan kita lakukan, misalnya adalah diskusi kelas atau learning class, atau bisa juga seperti tes kelas, ya, atau tutorial sebaya. Nah, di sini bisa direncanakan langsung oleh guru. Jadi tiga kegiatan siswa dan guru dan 3 kegiatan guru itu biasa dilakukan pada kegiatan penutup. Kita lanjut, yaitu aspek penilaian K13. Nah, setiap pembelajaran itu diukur dengan capaian prestasi, yaitu nilai atau value. Nah, pada K13 itu ada beberapa indikator penilaian. Yang pertama adalah nilai pengetahuan. Apa yang dinilai di nilai pengetahuan? Yang pertama adalah pengetahuan faktualnya. Kemudian pengetahuan konseptualnya dari materi yang disampaikan. Dan yang ketiga adalah pengetahuan proseduralnya. Jadi faktual, seorang siswa bisa menerangkan atau menjelaskan secara fakta apa-apa yang disampaikan oleh guru atau yang ditanyakan oleh guru. Kemudian bisa menjelaskan konsep dari setiap permasalahan atau pemecahan masalah yang disampaikan yang diinginkan oleh guru. Kemudian bagaimana prosedurnya? Bagaimana prosedurnya untuk mencapai pemecahan masalah tersebut. Jadi 3 konsep penilaian pengetahuan inilah yang dilakukan. Bentuknya seperti apa? Bentuknya bisa secara lisan, bisa secara tulisan, dan bisa secara tugas kelompok. Nah, jadi di sini bisa terukur nantinya pengetahuan peserta didik itu sampai di mana. Kemudian yang kedua yaitu nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan itu diukur dari kinerja. Dari kinerja siswa dalam melaksanakan kegiatan keterampilan atau keterampilan dalam pembelajaran. Jadi di dalam K13 semua mata pelajaran itu memiliki nilai keterampilan, memiliki nilai pengetahuan. Nah, di keterampilan ini diukurlah kinerjanya sesuai dengan bidang studi masing-masing.
Jadi walaupun dia mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, maka di situ juga ada nilai keterampilannya. Mungkin di situ dilihat kinerjanya, dilihat kepribadian, dilihat apa yang diberikan tugas oleh guru, bagaimana mereka mengerjakannya. Nah, kemudian yang kedua yang diukur dari keterampilan adalah proyek. Nah, ini bisa per individu, bisa per kelompok. Dari setiap kompetensi yang diberikan, tantangan yang diberikan akan bisa menjadi satu proyek. Nah, kalau dikerjakan secara proyek, maka nilai proyek inilah yang dinilai. Kemudian bentuk penilaian keterampilan yang berikutnya adalah portofolio. Di mana dengan membuat portofolio dari setiap paparan, dari setiap penyampaian guru, atau dari permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh guru, maka itu juga bisa dianggap sebagai nilai keterampilan. Nah, pada nilai pengetahuan dan keterampilan itu mempunyai batas bawah atau kriteria ketuntasan minimum, KKM-nya. Dan ini tergantung dari kesepakatan guru dan sekolah. Apabila tidak mencapai KKM, maka peserta didik wajib untuk melaksanakan pengayaan atau remedial, sehingga nilai pengetahuan dan keterampilan ini minimal tuntas, yaitu sama dengan nilai KKM. Oke, aspek yang berikutnya adalah aspek penilaian sikap. Di situ ada sikap spiritual, yaitu keagamaannya, dan sikap sosial. Nah, nilai sikap itu dilambangkan dengan A, B, C, dan D. Dan nilai sikap itu minimal B. Jika sikap seorang siswa disepakati oleh guru mendapat nilai C atau cukup, maka dinyatakanlah siswa tersebut tidak akan naik kelas. Jadi, diulangi, untuk nilai pengetahuan dan keterampilan itu minimal KKM. Dan untuk nilai sikap minimal B. Dan di SMA Negeri 3, pada akhir semester genap, yaitu proses kenaikan kelas, maka ada kriteria kenaikan kelas yang apabila kriteria itu tidak tercapai oleh siswa, maka secara otomatis siswa tersebut dinyatakan tidak naik kelas. Apa saja dia? Yang pertama, baik nilai pengetahuan maupun keterampilan tidak boleh lebih dari 3 yang di bawah KKM. Saya ulangi, nilai pengetahuan dan keterampilan tidak boleh lebih dari 3 yang di bawah KKM, dan nilai sikap tidak boleh C, berarti minimal harus B. Nah, apabila ada atau mendapatkan nilai KKM sampai dengan 4, maka otomatis peserta didik akan dinyatakan tidak naik kelas. Nah, itulah aspek penilaian di kurikulum 13. Nah, menyikapi pembelajaran selama pandemi COVID-19, karena mungkin kita akan belajar secara online, secara daring, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Nah, jadi pembelajaran kita adalah pembelajaran daring. Apa saja media yang harus disiapkan dan apa saja model-modelnya? Pembelajaran daring yang akan dilakukan di SMA 3 itu ada beberapa jenis. Yang pertama, melalui VCon atau video conference. Nanti ini bisa menggunakan VCon Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, ya, Loud, dan lain sebagainya. Nah, tapi mungkin di SMA 3 akan banyak menggunakan Zoom atau Google Meet. Kemudian melalui live streaming. Nah, ini mungkin nanti melalui live streaming di YouTube. Nah, jadi memang siswa harus siap ya untuk
mengikuti pembelajaran daring. Kemudian bisa juga melalui channel YouTube. Artinya seorang guru membuat media pembelajaran, kemudian merekam dan memasukkannya ke channel YouTube-nya. Kemudian itulah yang siswa pelajari, siswa ikuti, kemudian apa tuntutan ataupun tanggapan yang diharapkan dari seorang guru harus bisa diberikan oleh siswa. Kemudian mungkin bisa juga melalui media sosial berupa WA, Telegram, Instagram, barangkali Facebook, dan lain-lain. Nah, jadi ini nanti semuanya tergantung kepada gurunya. Nah, siswa tugasnya adalah siap untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Ya. Karena nanti apabila tidak mengikuti, maka itu juga akan menjadi satu kriteria dalam penentuan kenaikan kelas, yaitu kehadiran maksimal atau paling sedikit itu adalah 80%. Nah, setiap pembelajaran daring itu nanti juga akan ada absensinya, akan ada reportnya, dan apabila kalian tidak mengikuti sampai dari 80% kegiatan, maka juga kalian bisa dinyatakan tidak naik kelas. Nah, itu pembelajaran daring. Jadi mungkin akan banyak menyita kuota kita, ya. Nah, jadi pandai-pandai sajalah mengatur uang belanja untuk digunakan membeli paket data. Nah, jadi memang dikurangi paket datanya untuk main game. Jadi lebih disediakan untuk pembelajaran daringnya. Nah, bagaimana teknis pembelajaran daring? Teknisnya adalah nanti tetap mengikuti jadwal mata pelajaran yang ada. Jadi tetap mengikuti jadwal mata pelajaran yang ada, yang mungkin nanti akan diedarkan melalui web. Untuk sementara ini, web yang dipakai untuk peserta didik baru masih web ppdb.sma3pekanbaru.sch.id. Nah, sekarang kita lihat mata pelajaran di K13. Nah, di K13 SMA 3 itu ada dua kelompok pembelajaran, yaitu kelompok MIPA dan IPS. Nah, kelompok MIPA, kelompok matematika dan ilmu pengetahuan alam, itu mata pelajarannya dibagi dalam 3 kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A, mata pelajarannya adalah pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika umum, sejarah Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Nah, kelompok B itu ada muatan lokal, ada seni budaya, ada PJOK, dan ada pendidikan kewirausahaan, prakarya dan kewirausahaan. Kelompok C atau kelompok peminatan itu ada matematika, ada biologi, fisika, kimia, kemudian ada lintas minat 1 dan lintas minat 2. Nah, lintas minat yang wajib di kelas 10 itu adalah bahasa dan sastra Inggris. Dan lintas minat keduanya itu nanti menyesuaikan. Kalau MIPA, maka dia mengambil mata pelajaran IPS. Bisa ekonomi, bisa sosiologi, bisa geografi. Ya. Itu yang untuk lintas minatnya. Kita lihat yang IPS. Kelompok IPS, ilmu pengetahuan sosial. Kelompok A dan B sama, ya, pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris. Kelompok B-nya muatan lokal, seni budaya, PJOK, kewarganegaraan. Yang berbeda di kelompok C. Di kelompok C, di IPS itu ada sejarah, ada ekonomi, ada sosiologi, geografi, lintas minat 1 dan lintas minat 2. Lintas minat 1 juga wajib bahasa dan sastra Inggris. Dan lintas minat 2 itu nanti memilih salah satu mata pelajaran IPA. Bisa biologi, bisa fisika, bisa kimia. Nah, itu untuk yang lintas minat 2-nya. Nah, bagaimana dengan jam pembelajarannya? Jam pembelajaran 1 minggu untuk kelas 10 itu 46 jam. Begitu juga dengan kelas 11 dan kelas 12. Ya. Jadi ini dibagi dalam 1 minggu itu 46 jam pembelajaran.
Oke. Nah, kemudian kita lihat ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3. Ekstrakurikuler yang ada di SMA 3 itu ada dua. Yang pertama ekstrakurikuler wajib, yaitu kegiatan pramuka wajib namanya. Nah, untuk kelas 10, pramuka wajib ini nanti ujungnya adalah kegiatan perkemahan blok. Kelas 11 itu pramuka aktualisasi, begitu juga dengan kelas 12. Nah, jadi nanti di kelas 10 itu akan ada kegiatan perkemahan blok dan ini wajib diikuti minimal 1 kali selama menjadi peserta didik di SMA 3. Kalau tidak bisa mengikuti tahun pertama, maka akan diikutkan di tahun kedua dan atau di tahun ketiga. Yang jelas setiap siswa wajib mengikuti 1 kali pramuka blok atau perkemahan blok yang biasanya dilaksanakan 3 hari per Jusami, perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian ada ekskul reguler. Nah, ekskul reguler di SMA 3 itu cukup banyak. Ada ekskul bola basket, bola voli, sepak bola, pramuka, ini pramuka reguler. Kemudian PASUS, pasukan khusus pengibar bendera, PMR, Palang Merah Remaja, LCC 4 Pilar. Ini adalah ekskul yang membahas tentang undang-undang. Kemudian dance, ada paduan suara, ada ekskul tari, ada rohani Islam, kemudian ada ekskul rohani Kristen, ada pencak silat, ada ekskul elektronika, ada English Club, hortikultura, kewirausahaan, dan jurnalistik. Nah, jadi ekskul reguler ini harus kalian pilih 1. Jadi tidak bisa memilih 2 atau 3. Jadi ekskul reguler itu hanya bisa dipilih 1 dalam 1 tahun pembelajaran. Ekskul wajib diikuti, dan ekskul reguler juga wajib diikuti dengan memilih 1 dari ekstrakurikuler yang ada. Nah, ini adalah ekskul yang ada di SMA 3. Jadi silakan kalian pilihlah ekstrakurikuler yang bisa mengembangkan minat dan bakat yang ada pada diri kalian sendiri. Jadi gunakanlah ekskul ini untuk menyalurkan hobi-hobi yang ada pada diri kalian. Oke, mungkin itu saja tentang pelaksanaan kurikulum K13 di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Nah, di akhir nantinya Bapak harap kalian bisa membuat resume dari materi ini, kemudian nanti mengumpulkan ke wali kelasnya apa saja. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin Bapak minta. Yang pertama, apa saja tahapan dalam pembelajaran kurikulum K13? Cukup kalian sebutkan saja, tidak usah diuraikan. Kemudian apa saja aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kurikulum 2013? Kemudian sebutkan apa saja penyebab seorang siswa dinyatakan tidak naik kelas. Jadi apa saja yang membuat seorang siswa bisa dinyatakan tidak naik kelas? Apa saja yang dilanggarnya dalam K13? Kemudian yang terakhir, pilihlah 1 dari ekskul atau ekstrakurikuler reguler yang akan kalian ikuti. Nah, ini nanti dikumpulkan wali kelas dan data ekskul itu akan direkod, dicatat atau dimasukkan ke dalam data Dapodik. Nah, jadi ini diharapkan bisa dikumpulkan segera. Sekali lagi, semua pembelajaran untuk masa pandemi itu adalah online. Jadi siapkan diri kalian, sikapkan paket datanya, ya. Kalau tidak ada ya hemat-hemat di rumah, pandai-pandailah menabung untuk membeli paket data daripada membeli yang bukan-bukan gitu ya, membeli rokok dan lain sebagainya. Bagus digunakan untuk membeli paket data. Karena kalian dituntut dan diharuskan untuk mengikuti pembelajaran secara daring atau online.
Mungkin itu saja dari Bapak. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.